Shalom, God people. Anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap luar biasa ya, dan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Nah, sepanjang 1 tahun ini, kita akan belajar untuk satu tema yang besar, yaitu gereja. Dan kali ini, kita akan belajar untuk bab yang pertama, yang berjudul Gereja sebagai Umat Allah yang Baru. Dan ayat inti yang akan kita pelajari adalah Kisah 2 ayat 1 sampai 47, lalu 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10, dan Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Pastikan kalian memperhatikan video ini dengan baik. Dan untuk tugas kalian, yang pertama ini adalah catat hal-hal penting dari pelajaran yang kita pelajari pada bab 1 ini. Sebelum kita lanjut, kita akan berdoa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, terpujilah Tuhan karena Engkau begitu baik kepada kami, membantu kami sampai pada saat ini. Biarlah kuasa-Mu menaungi hati kami, agar kami boleh mengerti apa yang kami pelajari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Gereja sebagai umat Allah yang baru. Anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, menurut kalian, manakah di antara gambar-gambar berikut yang gereja? Yang ini? Atau yang ini? Atau yang ini? Atau yang ini? Mana menurut kalian yang adalah gereja? Dan kita akan menjawab sebenarnya apakah yang dimaksud dengan gereja itu. Untuk memulai hal tersebut, maka kita mulai dengan membuka Alkitab kita dalam Kisah pasal yang kedua, ayat 1 sampai 47. Kita tidak akan baca semuanya, tapi kalian harus tuliskan. Kisah 2 ayat 1 sampai 47. Nah, ayat yang ingin saya munculkan adalah Kisah 2 ayat 17 sampai 18. Akan terjadi hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, apabila nanti kalian baca sendiri Kisah 2 ayat 1 sampai 47, maka kalian akan menemukan di situ ada sebuah kisah yang dialami oleh murid-murid Yesus yang berjudul Pentakosta. Satu hal yang menarik di situ adalah ketika Petrus berkhotbah di hadapan banyak orang, terjadi suatu hal yang sangat luar biasa. Lidah api muncul di atas kepala mereka. Dan bukan hanya itu. Bahkan mereka bisa untuk menerjemahkan bahasa dan juga bisa menggunakan bahasa orang lain. Contohnya begini. Saat itu, Petrus bukanlah orang Arab atau dia bukan orang Ethiopia. Petrus adalah orang Israel yang saat itu dikuasai oleh orang Yunani dengan budaya Yunani, meskipun pemerintahan Roma. Jadi, bahasa yang Petrus gunakan hanya ada dua pilihan. Dia akan gunakan bahasa Israel atau dia akan gunakan bahasa Yunani sebagai bahasa nasional. Berarti, dia tidak bisa menggunakan bahasa lain selain bahasa tersebut. Tetapi nyatanya ketika dia berkhotbah, dia malah bisa membuat orang-orang Ethiopia, orang Arab yang tidak bisa berbahasa Israel, malah mengerti apa yang Petrus sampaikan. Ini sangat hebat. Ini sangat luar biasa. Tentunya itu adalah kecurahan Roh Kudus. Sehingga dia bisa membuat orang-orang yang mendengar khotbahnya mengerti. Dan luar biasanya,
di ayat yang ke-38 bahwa Petrus mengatakan, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Hari itu juga banyak orang yang meminta agar mereka dibaptiskan. Jumlah mereka sekitar 3.000 orang. Bayangkan, ini adalah hal yang sangat luar biasa. Seorang nelayan yang sudah pasti tidak pernah ikut sekolah, yang tidak pernah ikut belajar berkhotbah, tapi sanggup mempertobatkan 3.000 orang. Tentunya itu bukan kuasa dia, itu adalah kuasa Roh Kudus. Itulah kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Sanggup membuat orang lain mengerti. Nah, mulai saat itu, akhirnya gereja semakin banyak dan semakin banyak. Kita kembali lagi kepada pertanyaan kita yang semula. Yang manakah yang sebenarnya gereja? Gereja dari bahasa Indonesia sebenarnya diambil dari bahasa Portugal atau Portugis, karena kita adalah jajahan Portugal dulu. Itu diambil dari kata igreja atau igreja. Dan kata igreja sebenarnya juga diambil dari bahasa Yunani, bahasa aslinya ketika pertama kali muncul, yaitu eklesia, yang diambil dari dua kata, yaitu ek dan klesia. Ek yang berarti keluar, klesia yang berasal dari kata kalein, artinya memanggil. Itu artinya adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Nanti kita akan tahu dari mana kata itu berasal dalam Alkitab. Nah, dari pembahasan yang kita pelajari, kita mempelajari mengenai gereja sebagai umat Allah yang baru. Kata baru sendiri muncul dari Yeremia 31 ayat 31 sampai 33. Yeremia menuliskan seperti ini. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Kita langsung lanjut di ayat 33, langsung ke kata, Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya ke dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah, di sini kita melihat satu kata yang penting. Di ayat 31 dikatakan mengadakan perjanjian yang baru. Apakah perjanjian yang baru itu? Yeremia sendiri menjawab bahwa perjanjian baru yang dimaksud adalah menaruh Taurat, menaruh hukum-hukum Tuhan di dalam hati manusia. Sehingga setiap manusia akan melakukan kehendak Tuhan. Tetapi yang lebih luar biasa daripada itu adalah arti dari kata perjanjian baru, yaitu kedatangan Yesus. Anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, tentunya kalian tahu bahwa orang Israel adalah orang-orang durhaka. Mereka sangat mengecewakan hati Tuhan. Mereka selalu melukai hati Tuhan. Dan kalau saya menjadi Tuhan, maka saya akan sangat kecewa dan akan membakar mereka semua untuk binasa. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Sehingga Dia rela memberikan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib, menebus manusia dari dosa manusia. Tuhan sudah mengadakan perjanjian yang lama. Bagaimana supaya orang-orang Israel menjadi terang bagi orang lain. Tetapi bukannya menjadi terang, mereka malah menjadi orang-orang yang jahat. Tetapi Tuhan malah memberikan perjanjian yang baru berdasarkan Yeremia 31 ayat 31 sampai 33. Yaitu Dia akan menaruh Taurat dalam hati manusia. Dia akan memberikan Yesus untuk mati menebus kita dari dosa.
Tetapi sekarang kita akan kembali bertanya, pertanyaan yang kita sudah pertanyakan dari awal. Sebenarnya gereja itu apa? Dari kata eklesia sendiri, maka kita akan temukan jawabannya dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Saya baca. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Di sini kita menemukan kata yang sudah kita pelajari, eklesia, yaitu dipanggil keluar. Dan lengkapnya, dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan sangat berhubungan dengan Yeremia 31 ayat 31 sampai 33. Bahwa Tuhan mengadakan perjanjian yang baru, di mana Tuhan akan menjadi Tuhan mereka. Ini seperti kisah anak yang hilang. Anak yang hilang adalah anak dari bapaknya. Anak bungsu itu adalah anak dari bapaknya. Tetapi ketika dia lari, maka dia sendiri menganggap bahwa dia bukan lagi anak dari bapaknya. Tetapi ketika dia pulang, bapaknya bukan membuat dia menjadi hamba, bukan menjadi pembantu, justru menjadi anaknya. Nah, seperti inilah kita sebagai manusia. Kita dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang. Nah, sekarang kita sudah temukan jawabannya. Tidak ada kata gereja yang merujuk kepada bangunan. Gereja justru malah kepada orang-orangnya. Kenapa seperti itu? Karena 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 katakan, semua yang berhubungan dengan manusianya. Di ayat 9 dikatakan bangsa, imamat, bangsa, umat, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Dari sini kita menemukan bahwa gereja bukanlah bangunannya, tetapi gereja adalah orang-orangnya. Itulah sebabnya ketika kita melihat sebuah bangunan gereja yang begitu besar, megah, banyak pernak-perniknya, keramiknya terbuat dari keramik yang terbaik, temboknya begitu kokoh, tiang-tiangnya begitu besar, tetapi ketika kosong, maka tidak layak lagi disebut sebagai gereja. Karena banyak hal seperti itu. Banyak gedung-gedung gereja yang begitu megah, tetapi sekarang sudah kosong. Tidak ada lagi orang-orang yang mengisi untuk berbakti. Itulah sebabnya gereja bukanlah tentang bangunannya, tetapi gereja adalah orang-orangnya. Oke. Di dalam hal ini, kita sudah mengetahui bahwa gereja adalah orang-orangnya. Oleh sebab itu, ada 4 hal yang menjadi pergumulan gereja. Yang pertama, gereja yang terbuka. Nah, apa ini maksud dengan gereja yang terbuka? Anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, gereja itu adalah tempat di mana semua orang berdosa untuk berkumpul. Tidak ada satu orang pun di dalam gereja itu yang tidak berdosa. Kamu berdosa, bahkan saya juga berdosa. Jemaat berdosa, bahkan pendeta juga punya dosa. Oleh karena itu, tidak layak bagi kita untuk membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Bahkan seringkali orang-orang di zaman itu, di zaman Rasul Paulus, di zaman Rasul Petrus, mereka suka membeda-bedakan orang. Saat itu, mereka suka membeda-bedakan suku, membeda-bedakan bangsa.
Seperti halnya yang terjadi pada saat itu. Orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, mereka menganggap bahwa mereka lah yang layak untuk masuk sebagai Kristen. Sehingga ketika mereka melihat orang Yunani atau orang-orang yang bukan Yahudi, maka akan mereka anggap sebagai najis. Sehingga kalau mau bergabung dengan Kristen, mereka harus disunat, mengikuti tradisi yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Tetapi tentu saja itu adalah pemahaman yang salah. Tidak ada suku yang lebih suci. Tidak ada bangsa yang lebih suci. Semuanya sama di mata Tuhan. Oleh sebab itu, di dalam gerejamu, di dalam gereja kita semua, janganlah kita suka membeda-bedakan. Kita harus terbuka kepada semua orang, pada semua suku, kepada semua latar belakang. Entah dia punya latar belakang yang buruk, entah dia punya latar belakang yang baik, atau latar belakang apapun yang dimiliki, kita harus menerimanya. Karena gereja adalah tempat bagi semua orang. Yang kedua adalah pemahaman tentang ajaran yang benar. Nah, ada satu pemahaman di suatu tempat di Amerika Serikat. Ada sebuah gereja yang menganggap bahwa kalau misalnya seseorang tidak mati ketika digigit ular, maka dialah orang yang beriman dan yang benar. Karena mereka mendasarkan kepada Markus 6:18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Lalu, kalau misalnya Tuhan Yesus menjanjikan seperti ini, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan mau mengetes dengan cara memegang ular lalu membiarkan diri kita tergigit? Itu tentu saja adalah hal yang konyol dan aneh. Bukan begitu caranya membuktikan bahwa kita orang percaya. Karena Yesus katakan dalam Matius 4:7, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sehingga kita tidak boleh mengetes apakah Tuhan begitu menyayangi kita dengan menyerahkan tangan kita kepada ular. Nah, itulah mengenai pemahaman yang benar. Yang ketiga, yang harus kamu catat, gereja yang gagal menjadi teladan. Di India, ada sebuah pengalaman yang dialami oleh Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi adalah seorang tokoh kemerdekaan India. Dan dia sebenarnya punya agama Hindu. Tapi satu hal yang aneh yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi itu adalah membaca kitab yang bukan kitab. Mahatma Gandhi membaca kitab yang bukan kitab yang dia percayai. Dia Hindu, tapi dia membaca Alkitab, khususnya Injil Matius. Tetapi ketika dia melihat orang-orang Kristen pada saat itu, mereka suka sekali membeda-bedakan suku. Mereka membeda-bedakan orang yang boleh mereka kasihi, yang mereka boleh tolong. Ada salah satu suku yang membutuhkan pertolongan, tetapi mereka tindas dan biarkan. Oleh karena itu, Mahatma Gandhi sebagai orang yang menyukai Alkitab, dia katakan seperti ini dalam bahasa Inggris, I like your Christ, I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. Artinya, aku suka akan Kristusmu, tetapi aku tidak suka orang-orang Kristenmu. Orang-orang Kristen sangat berbeda dengan Kristusmu. Ini tentunya adalah hal yang sangat memukul buat kita. Kenapa? Karena kita adalah orang Kristen. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah kita benar-benar Kristen atau hanya mengaku sebagai orang Kristen? Karena kalau kita memang benar-benar Kristen, maka kita akan meneladani dan melakukan apa yang Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Berbeda dengan orang-orang Kristen yang di India. Mereka
suka membeda-bedakan, tidak seperti Yesus yang suka mengasihi siapapun yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, biarlah kita menjadi teladan bagi orang-orang lain. Jangan sampai kita gagal menjadi teladan. Yang keempat, yang kalian harus catat adalah hidup saling berbagi. Kisah 2 ayat 44 sampai 45 katakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada orang yang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini adalah hal yang begitu luar biasa. Harusnya orang Kristen itu seperti ini. Mereka adalah orang-orang yang suka berbagi satu sama lain. Karena Yesus juga suka berbagi. Apa buktinya? Ketika Yesus melihat orang-orang yang sakit, dia membagikan penyembuhan, membagikan mukjizat. Ketika dia melihat orang lapar, dia membagikan makanan. Harusnya orang-orang Kristen adalah orang-orang yang suka berbagi. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu orang yang pelit? Kalau kamu orang yang pelit, masihkah kamu layak disebut sebagai Kristen? Jawab dalam hatimu sendiri. Nah, sebagai kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah gereja adalah buah dari pekerjaan Roh Kudus. Bagaimana yang terjadi dengan Pentakosta. Dan gereja harus terbuka kepada setiap orang, kepada suku bangsa yang berbeda, ras yang berbeda, bahkan bahasa yang berbeda. Sehingga kita bukanlah orang-orang yang tertutup, melainkan orang-orang yang terbuka. Gereja bukanlah bangunannya, tetapi orangnya. Oleh karena itu, kita harus meneladani apa yang Yesus lakukan. Sehingga orang-orang melihat bahwa kita adalah orang-orang Kristen sejati yang melakukan perintah-perintah Kristus. Itulah pelajaran kita hari ini. Semoga kalian mengerti. Jangan lupa catat apa yang kalian dengarkan dan kirimkan ke Google Classroom. Kita tutup dengan berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, terpujilah Tuhan karena kami sudah belajar dan membantu kami untuk mengerti apa yang kami pelajari. Kami sadar kami lemah, tapi kami punya Tuhan yang hebat yang akan menolong kami mengerti pelajaran kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang yang meneladani Yesus dalam kehidupan kami, sehingga kami membuktikan bahwa kami adalah gereja yang sudah berdiri untuk mempraktekkan kehidupan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, sampai di sini video yang bisa saya berikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.